Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faroza Suci Pratiwi dengan NIM I1B12010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 pada MK Sastra Bandingan. Pertemuan yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sastra bandingan, prinsip sastra bandingan, dan konsep sastra bandingan. Yang pertama, sastra bandingan. Sastra bandingan adalah ilmu analisis yang berupaya membandingkan suatu karya sastra dengan karya lain, baik itu dari segi genre, waktu, pengarang, sejarah, dan pengaruh. Dan yang kedua, prinsip sastra bandingan. Yang perlu dijaga dalam prinsip sastra bandingan adalah harus pemikiran yang kritis dan cermat, jeli, mampu menunjukkan paralelisme dua karya atau lebih, contohnya film ataupun novel. Dan yang terakhir, konsep sastra bandingan. Itu ada 9. Yang pertama, estetika, kedua, kreativitas, ketiga, imajinasi, keempat, makna tersirat, kelima, bahasa kiasan, keenam, penggayaan bahasa, ketujuh, keterkaitan, kedelapan, interpretasi, yang terakhir, kesembilan adalah persamaan atau perbedaan. Pada pertemuan kedua menjelaskan tentang sejarah sastra dunia, sejarah sastra bandingan, dan ruang lingkup sastra bandingan. Yang pertama, sejarah sastra dunia. Sastra telah ada dan telah berkembang sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa peninggalan berupa tulisan-tulisan kuno pada bebatuan gua ataupun situs-situs sejarah lainnya. Yang kedua, sejarah sastra bandingan. Pertama muncul di negara Inggris. Pada perkembangan selanjutnya, sastra bandingan ini juga berkembang di negara Amerika, mengembangkan konsep-konsep sastra bandingan aliran Prancis, sehingga sastra bandingan aliran Amerika ini disebut aliran baru. Perkembangan sastra bandingan Indonesia tidak lepas dari induknya, yaitu Prancis dan Amerika. Sastra bandingan di Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, sastra bandingan dalam kaitan studi filologi yang dikenal sebagai kritik teks. Yang kedua, dalam hubungannya dengan sastra lisan. Yang ketiga, modern, yakni sastra bandingan tulis. Yang keempat, interdisipliner, artinya menyandingkan karya sastra dengan bidang lain di luar ilmu sastra. Ruang lingkup sastra bandingan. Ada 4. Yang pertama, kajian yang bersifat komparatif. Yang kedua, bandingan historis. Yang ketiga, bandingan teoritik. Dan yang terakhir, kajian antar disiplin ilmu. Pada pertemuan ketiga menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi sastra bandingan. Yang pertama, kata ontologi sendiri berakar dari bahasa Yunani. Onto berarti ada dan logos berarti ilmu. Dalam ilmu sosial, ontologi berkaitan dengan sifat pada interaksi sosial atau komunikasi sosial. Ontologi sendiri merupakan mengerjakan terjadinya pengetahuan dari sebuah gagasan kita tentang realitas. Epistemologi sendiri dinamakan sebagai teori pengetahuan. Kata epistemologi berakar dari bahasa Yunani. Kata ini terdiri dari dua gabungan kata, yaitu epistem, yang artinya cara, dan logos, yang artinya ilmu. Dan yang terakhir, aksiologi sastra bandingan adalah filsafat yang mempelajari nilai dan etika, salah satu cabang dalam konteks sastra bandingan. Aksiologi sastra bandingan merujuk pada pemahaman dan evaluasi nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra yang berbeda, serta penerapannya dalam konteks perbandingan sastra. Pada pertemuan keempat, menjelaskan tentang kajian bentuk sastra bandingan dan formula sastra bandingan. Kajian bentuk sastra bandingan juga dikenal sebagai figuratif atau rhetorical device. Adalah aspek penting dalam analisis sastra yang melibatkan penggunaan bahasa kiasan untuk menciptakan efek sastra dalam teks. Tujuannya dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasikan, menganalisis, dan memahami bagaimana sih cara penulisan menggunakan pembandingan antara dua hal yang berbeda atau menggambarkan objek atau gagasan dengan cara yang lebih hidup, kuat, dan kreatif. Berikut teknik formula sastra bandingan. Yang pertama, simile, yang kedua metafor, yang ketiga metonimi, yang keempat personifikasi, kelima hiperbola, keenam paralelisme, ketujuh alerologi, kedelapan eufemisme, dan yang terakhir oksimoron. Pada pertemuan kelima menjelaskan tentang aliran dan tokoh sastra bandingan. Aliran dan tokoh sastra adalah dua konsep penting dalam kajian sastra yang sering digunakan untuk memahami perkembangan sastra dalam sejarah. Aliran sastra mengacu pada periode waktu atau gaya sastra tertentu yang memiliki ciri-ciri unik dalam karya sastra.
Yang pertama, aliran romantis. Tokoh utamanya salah satunya adalah William Wordsworth. Ciri-cirinya menekankan ekspresi perasaan, keindahan alam, dan imajinasi. Karyanya berupa sering berbicara tentang perasaan cinta, kerinduan, dan kesendirian. Yang kedua, aliran realisme. Tokoh utamanya salah satunya adalah Gustav Flaubert. Ciri-cirinya berfokus pada gambaran realitas sosial dan psikologi manusia. Karya-karyanya realis cenderung menggambarkan kehidupan sehari-hari, masalah sosial, dan konflik manusia dengan cara yang detail dan kritis. Yang ketiga, aliran net. Salah satu tokoh utamanya Euralisme. Ciri-cirinya memperluas prinsip-prinsip realisme dengan menekankan pengaruh lingkungan dan faktor keturunan terhadap karakter dari dan nasib manusia. Yang keempat, aliran modernisme. Tokoh utamanya salah satunya adalah James Kafka. Ciri-cirinya mengeksplorasi perubahan sosial dan budaya yang cepat pada awal abad ke-20. Karyanya modernisme sering penuh dengan eksperimen dan bentuk narasi non-linear dan penggunaan bahasa yang kompleks. Kelima, aliran postmodernisme. Tokoh utamanya salah satunya Salman Rushdie. Ciri-cirinya menantang struktur naratif tradisional dan konsep kebenaran. Karyanya sering menggunakan teknik-teknik seperti metafiksi. Keenam, aliran dan intelektualitas. Sastra feminis. Tokoh utamanya salah satunya adalah Virginia Woolf. Ciri-cirinya menekankan peran gender dalam sastra dan menganalisis bagaimana sastra mencerminkan dan membentuk pandangan tentang perempuan dan maskulinitas. Dan yang terakhir, aliran sastra postkolonial. Salah satu tokoh utamanya adalah Chinua Achebe. Ciri-cirinya mempelajari pengaruh kolonialisme dan penindasan terhadap budaya dan sastra negara-negara bekas jajahan. Pada pertemuan ke-6 menjelaskan tentang perkembangan dan perubahan sastra bandingan. Sastra bandingan dan contoh perubahannya. Pada tahun 1958, Reinfeldt mengkritik sastra bandingan karena belum juga menghasilkan metodologi yang jelas di dalam praktiknya. Dengan ketiadaan metodologi spesifik, sastra bandingan menjadi sebuah studi yang mengait-ngaitkan fragmen-fragmen yang tidak berkaitan di dalam jejaring keterkaitan yang bisa dengan mudah dipecah dari keutuhan makna. Aliran Amerika dan romantisme Eropa. Romantisme Eropa muncul pada abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Eropa pada masa revolusi industri dan revolusi Prancis. Pada umumnya, romantisme Eropa mengungkapkan perasaan kegelisahan, ketidakpuasan terhadap modernisasi dan industrialisasi. Dan yang terakhir, sastra bandingan dan materialisme kultural. Materialisme kultural biasanya dialih bahasakan ke bahasa Indonesia menjadi materialisme kebudayaan. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Marvin Harris pada tahun 1968 melalui bukunya yang berjudul The Rise of Anthropological Theory. Pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-7, menjelaskan motif, tipe, tema, dan sastra bandingan. Motif sastra bandingan ada 5. Yang pertama, untuk mencapai atau mencari pengurut karya sastra satu dengan yang lain. Yang kedua, untuk menentukan karya sastra yang benar, original, dan mana yang bukan dalam lingkup perjalanan sastra. Yang ketiga, untuk menghilangkan kesan karya sastra nasional tertentu lebih hebat dibanding karya sastra nasional yang lain. Keempat, mencari keragaman budaya dalam karya sastra. Dan yang terakhir, untuk memperkokoh keuniversalan konsep-konsep keindahan karya sastra. Menilai mutu karya-karya dari negara-negara dan keindahan karya sastra. Tipe sastra bandingan. Kegiatan meliti karya sastra untuk melihat perbandingannya dapat memfokuskan pada kegiatan beberapa hal berikut. Di antaranya, kajian sastra karya sendiri yang membandingkan tema, motif karya sastra, dan genre. Kemudian, menelaah karya sastra dengan memperhatikan aliran, angkatan disiplin ilmu lain. Selanjutnya, membandingkan karya sastra dengan berdasarkan teori sejarah sastra dan kritik sastra. Dan terakhir, tema sastra bandingan. Ada 4. Yang pertama, kajian komparatif dengan menitikberatkan penelaahan teks karya sastra untuk melihat perbedaan dan persamaan. Kedua, kajian historis yang mengungkapkan aspek kesejarahan di antara karya sastra yang dibandingkan di antara aspek historis, yaitu latar belakang sejarah, aliran, teori, ideologi,
genre dan kritik sastra antara satu negara dengan negara lain. Ketiga, kajian teoritis yang menelaah karya sastra dengan melihat aturan konsep teori pendekatan, aliran, dan kritik sastra. Dan yang terakhir, kajian antardisiplin yang mengaitkan karya sastra dengan berbagai ilmu, pengetahuan seperti filsafat, agama, politik, ekonomi, dan karya seni. Terima kasih. Itulah hasil resum pertemuan 1 sampai pertemuan 7 MK Sastra Bandingan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.